Wah, masuk rada kreatif ya berputar antena adalah video bola. Tapi nyanyi lah Pak. Sebagai karaoke adalah Pak. Ditemani di sini boleh ya? Ada yang ikut? Si rumah kelas sedikit. Coba apa baca lah. Iya. Nah, Kakak. Tanya. Balik ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas SMP Al-Jauhariyah Bapak Sofyan Basuri SE, yang terhormat segenap Dewan Guru SMP IT Al-Jauhariyah, serta hadirin yang berbahagia pada siang acara kali ini. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama guna mengadakan kegiatan, yaitu adalah observasi kinerja kepala sekolah. Dan pada kegiatan observasi kali ini memiliki tema atau materi atau indikator, yaitu tentang memandu perencanaan pembelajaran. Nah, jadi kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang berkaitan dengan memandu perencanaan pembelajaran tadi. Tujuannya untuk apa presentasi ini dilakukan? Yang pertama adalah dalam rangka melaksanakan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM. Jadi dalam PMM tersebut ada kegiatan observasi yang mana observasi tersebut dilakukan untuk bisa sejauh mana menilai kinerja kepala sekolah. Yang kedua, sebagai upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kita merencanakan kegiatan atau merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah itu menggunakan data, disesuaikan dengan data yang sudah kita miliki. Next. Nah, sebelumnya juga kita kemarin sudah pernah membahas observasi tentang visi misi sekolah, ya. Jadi perencanaan kita harus sesuai juga dengan visi misi yang sudah kita buat dulu, ya. Saya ingin mereview sedikit tentang visi misi, mengingatkan kembali tentang visi misi sekolah kita. Yaitu yang pertama adalah menjadi sekolah unggulan yang mewujudkan lulusan berakhlakul karimah, beriman, berwawasan luas, serta aktif berkontribusi bagi masyarakat. Jadi intinya perencanaan kita, program-program yang ada di sekolah kita ini harus sesuai dengan visi sekolah dan misi sekolah. Ketika program kita tidak sesuai dengan visi misi sekolah, maka perlu kita evaluasi, kita perbaiki sehingga bisa sesuai dengan visi misi tersebut. Adapun untuk menjalankan visi sekolah tersebut, kita membutuhkan misi-misi sekolah, antara lain pertama menumbuhkan nilai-nilai keislaman yang kuat dan berpegang teguh pada akidah aswaja. Alhamdulillah di kita boarding school sudah berbasis pesantren, artinya di kita ditanamkan akidah aswaja. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang inovatif dan berkualitas. Ya, banyak sekali inovasi-inovasi yang alhamdulillah sudah kita terapkan setiap tahun, ada peningkatan. Itu semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas.
menanamkan pembentukan karakter kepemimpinan pada seluruh warga sekolah, bukan hanya kepada siswa. Mungkin di siswa kita menerapkan ada seperti kegiatan LDKS, itu salah satunya dalam rangka menumbuhkan karakter kepemimpinan. Untuk Dewan Guru juga kita tugaskan sebagian dari Dewan Guru itu menjadi wali kelas, ya. Wali kelas itu juga dalam sarana membentuk karakter kepemimpinan seperti itu. Kemudian membangun program pembelajaran berbasis IT. Ya, ini yang sebenarnya masih menjadi PR karena di kita masih kekurangan fasilitas, terutama yaitu adalah lab komputer. Kedepannya insya Allah ketika memang sudah ada lab komputer tersebut, kita ingin pembelajaran kita menggunakan IT atau teknologi seperti itu, ya. Kemudian meningkatkan prestasi peserta didik secara akademik maupun non akademik, ya, dengan cara kita mengadakan bimbingan belajar mungkin dari sekolah atau pesantren. Itu adalah salah satu sarana untuk bisa meningkatkan prestasi dari akademik maupun non akademik. Selain itu mungkin di non akademik kita alhamdulillah dulu juga pernah meraih lomba Syahril Quran atau UTQ di tingkat provinsi. Itu menandakan bahwasanya kita bukan hanya menekan dalam segi akademik saja, tetapi dalam non akademik bakat siswa peserta didik juga kita latih seperti itu. Kemudian membiasakan sikap adil, jujur dan mandiri dalam setiap tindakan. Nah, visi misi ini adalah sarana untuk bisa menuju ke visi sekolah. Dengan kita jalankan semua misi yang ada di sini, insya Allah visi sekolah kita akan tercapai. Next. Nah, sebelumnya kita ingin membuat komitmen, ya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Pertama, hadir sepenuhnya. Artinya jangan sampai pikirannya ada di sana tapi raganya di sini. Ya, kita harap kami semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, hadir semuanya, entah itu jiwanya dan jiwa raganya dan pikirannya. Jadi tolong fokus, ya, fokus. Yang kedua, hargai waktu bersama. Ya, alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah hadir tepat waktu. Ini adalah wujud kita menghargai waktu. Kemudian buat catatan, ya. Di sini saya masih melihat mungkin banyak yang tidak membawa buku tulis atau not, ya, atau pulpen. Ini bisa dicatat dengan HP, ya, di note di HP. Silahkan catat materi poin-poin penting yang mungkin kita diskusikan pada siang hari ini. Kemudian angkat tangan jika ingin bertanya. Ketika nanti saya sudah menyampaikan materi, maka apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan mengangkat tangan. Dan yang terakhir, silent HP. Jadi jangan ada notifikasi HP yang berdering, ya. Tolong HP-nya di silent seperti itu. Ya, sepakat ya, bapak-bapak, ibu-ibu sepakat? Kurang kompak aku, ya. Coba sepakat ya semuanya? Sepakat. Ya, ini adalah komitmen kita, maka kita jalani bersama-sama. Oke? Nah, baik. Lanjut. Nah, saya melihat ini suasananya masih agak sedikit tegang, ya. Maka kita perlu mencairkan suasana, ya. Di sini kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, ya. Saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berdiri dulu, ya, semuanya bukan berdiri, ya. Digeser juga apabila ke depan atau ke samping, ya. Kita gerakkan badan kita dulu, ya. Dulu tenang, tegang breaknya saya pakai es. Ayo Bu, ya. Pak, tapi fotonya ya berdua, ya. Iya. Ini adalah gerakan aram samsam, ya. Ini gerakan aram samsam. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan diikuti gerakan yang ada di video. Cukup diikuti aja, ya. Play. Ini soalnya kurang baik. Yang di kasih. Memang kalau baik kami itu. Ya kalau Persiapannya kurang bagus ini, ya. Terus dulu aja. itu belum dikasih dia ya. Enggak, ini pakai USB.
Pak. Hah? Pakai USB nggak pakai ini? Pakai USB? Ya. Kan harus dicas di sini. Enggak bisa. Oh gitu. Coba saya ganti pakai HP ya. Nggak minta pinjam HP. Mungkin nanti soalnya pakai HP ya. Tuh. Ayo Bu, ya Bu. Anu kaca seripa, jelas seripanya. Oh ya, mengisi merah lagi gede. Saya dari ya. Itu dikaraskan ke istri bapaknya foto sekarang. Iya tuh mesti lagi dulu gerakan apa Pak? Tuh Pak. Ya, ikutin gerakannya aja ya. Musiknya jelek apa? Ya. Oke. Ya. Yuk. Ya. Boleh. Oke. Ya. Ya, ikutin gerakannya aja. Musiknya mah nggak usah gini. Ayo, semuanya. Ya. Semuanya. Bisa. Sekali lagi. Makin ngebut. Oh, sekali lagi. Mana? Oh, sekali lagi. Cepat, Amir. Alhamdulillah. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya. Membuat kita berkeringat ya. Kayaknya mau maju tuh Pak. Oh, enggak ya Pak. Alhamdulillah ya sudah kita laksanakan SDG. Gimana semangat? Sudah semangat Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Semangat ya. Oke, selanjutnya ini kira-kira apa tantangan dalam merencanakan program di satuan pendidikan? Di sana, jangan. Saya ingin bertanya kira-kira, ketika kita ingin merencanakan suatu program di suatu pendidikan, kira-kira apa sih tantangan atau hambatan yang menjadi kendala kita sehingga rencana tersebut tidak bisa terrealisasi? Coba ya, Bu Lisna. Oh iya, memahami materi berkaitan, berarti berkaitannya dengan apa kira-kira? Pengajar ya, pengajar, dan pengajar itu termasuk dengan sumber dayanya, ya sumber dayanya berarti masih belum kompeten, ya bagus itu salah satunya. Ada yang lain mungkin selain daripada sumber daya yang belum kompeten? Ayo kira-kira apa? Bapak Ridwan, kira-kira apa kira-kira? Ketika merencanakan program, terus kemudian program tersebut terkendala, tidak bisa berjalan lancar, kira-kira apa Bapak Ridwan? Tidak ada persetujuan. Tidak ada persetujuan berkaitan berarti dengan kebijakan ya, kebijakan yang mungkin dari pusat dari pemerintah itu tidak sesuai atau tidak pas dengan apa yang kita harapkan
Ya, berarti kaitannya dengan kebijakan pimpinan seperti itu. Bagus. Oke. Yang lain mungkin ya Bu Tata ya. Fasilitas ya, fasilitas yang kurang memadai ya. Misalkan kita ingin meningkatkan literasi anak-anak ya kan, tetapi fasilitas kita, perpustakaan kita masih sangat minim bukunya, sehingga untuk meningkatkan literasi anak-anak tersebut kita sulit. Nah, itu juga termasuk fasilitas. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan kenapa atau apa sih yang menyebabkan kita itu susah dalam melancarkan perencanaan yang sudah kita buat, program yang kita buat. Apalagi? Ada lagi yang mau menambahkan terakhir? Ayo apa coba kira-kira? Ayo apa coba? Ya, tadi sudah disebutkan Bu Lisna tentang SDM ya, guru yang kurang kompeten. Terus kemudian Pak Ridwan tentang kebijakan ya, terkadang tidak sesuai kebijakan dari pemerintah kepada sekolah kita ya, tidak sesuai. Kemudian fasilitas yang kurang memadai seperti itu ya. Intinya itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan program yang ingin kita jalankan di sekolah itu menjadi terhambat. Maka kita lihat apa kira-kira. Nah, di sini ya. Di sini itu ada 4 elemen yang menyebabkan kita program yang ada di sekolah itu mengalami hambatan ya, atau tidak berjalan dengan lancar. Apa saja yang menjadi masalah? Yang pertama adalah SDM ya. Satu, di sini kurang memahami indikator dalam laporan mutu. Jadi guru-guru ya atau pengelola sekolah itu kurang memahami ya indikator atau hal-hal yang terdapat dalam laporan mutu yang ada di dalam rapat pendidikan itu kurang memahami ya, masalahnya apa, permasalahannya apa itu kurang dipahami, sehingga ketika kurang memahami hal tersebut SDM-nya tidak bisa menjalankan program-program dengan baik. Selain itu kurang kompeten menganalisis akar masalah ya, masalah yang ada di sekolah kita itu tidak bisa dianalisis oleh guru-guru yang ada di sekolah tersebut ya. Maka guru-guru intinya harus bisa menganalisis masalah, akar masalahnya apa, kemudian solusinya nanti seperti apa ya, sampai seterusnya. Kemudian dari masalah daripada itu selain SDM-nya itu data ya, data tidak valid, belum dimutakhirkan ya, kepentingan akreditasi atau bantuan, akses sumber informasi yang utuh terbatas ya. Jadi data yang ada di sekolah itu harus benar-benar kita ketahui ya. Alhamdulillah setiap tahun kita sudah mengadakan yang namanya ANBK, itu termasuk dalam rangka kita memperoleh data kekurangan sekolah kita apa ya. Ketika data tersebut sudah kita ketahui, kemudian kita analisis, kita diskusikan bersama-sama ya, kita cari akar permasalahan dan solusinya, insya Allah program-program di sekolah kita yang ingin kita laksanakan akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya anggaran ya. Anggaran ini termasuk tergantung bantuan pemerintah ya. Kita mengelola BOS dalam setiap tahunnya itu sesuai jumlah siswa. Ketika memang anggaran tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, artinya banyak keuangan yang semestinya tidak dikeluarkan oleh bidangnya masing-masing ya, tidak sesuai dengan perencanaan, itu mengakibatkan program-program kita menjadi terhambat ya, belum melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh. Ini anggaran juga sangat mempengaruhi. Ketika anggaran tersebut tidak dikelola dengan baik, maka program-program yang ingin kita rencanakan akan terhambat. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ridwan. Kebijakan itu juga sangat mempengaruhi akan program. Kebijakan daerah belum selaras dengan kebijakan pusat dan satuan pendidikan, lebih mengutamakan kebijakan daerah seperti itu. Kemudian laporan dan dokumen yang harus disiapkan untuk syarat kepatuhan memakan tenaga dan waktu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadikan kita ini terhambat dalam melaksanakan program-program yang ada di sekolah ya. Pertama adalah sumber dayanya, kemudian data yang kurang memadai,
kemudian anggaran, dan terakhir adalah kebijakan tidak selaras dengan lembaga yang ada di sekolah kita. Ya. Lanjut. Nah, kemudian perencanaan berbasis data adalah solusi bagi masalah perencanaan saat ini. Jadi bagaimana agar perencanaan kita itu bisa berjalan dengan baik, maka kita harus sesuaikan dengan data. Ya. Yang pertama, kita melihat dulu laporan potret kondisi mutu pendidikan. Ya, kita lihat hasil dari AMBK kemarin, ya, dari Sulingjar tahun kemarin. Ya, kita lihat, kita amati kira-kira mana yang membutuhkan tindak lanjut, membutuhkan program untuk bisa ditingkatkan. Ya, numerasikah, literasikah, dan lain sebagainya. Kemudian hal itu laporan tadi kita buat untuk refleksi diri. Ya, kita refleksi, kita pelajari apa sih kekurangannya, kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Artinya ketika di situ ada kekurangan, maka kita harus bersama-sama mencari solusi agar kekurangan tersebut bisa meningkat. Kemudian setelah itu kita merencanakan program perbaikan. Setelah tahu akar permasalahannya apa, kita merencanakan langkah-langkah untuk memperbaiki hal-hal yang sekiranya kurang, ya, yang kurang atau yang menjadi PR buat kita bersama. Setelah itu perencanaan, baru pelaksanaan perbaikan. Setelah kita sudah memiliki rencana, langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk bisa memperbaiki tersebut, kemudian kita laksanakan. Ya, kita laksanakan, kita lihat kira-kira sudah ada peningkatan atau belum, seperti itu. Nah, ini adalah solusi untuk menyelesaikan masalah akan perencanaan di sekolah yang belum berjalan dengan lancar, seperti itu. Next. Nah, di sini ya, perencanaan di satuan pendidikan merupakan suatu siklus yang menghubungkan antara analisis akar masalah dengan pelaksanaan program penyelesaiannya. Ya, yang pertama analisis profil pendidikan, ya seperti yang tadi, ya, yang ada di papan pendidikan itu kita analisis, ya kita lihat, kita baca, ya kira-kira yang membutuhkan upaya tindak lanjut, ya yang paling mungkin yang mana dulu kita terutamakan. Biasanya kan ada yang warna hijau, kuning, merah. Nah, kalau ada yang merah berarti itu yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah untuk laporan pendidikan ini nggak ada yang merah, tapi masih banyak kuning dan yang hijau cuma satu. Nanti kita lihat. Ya, nanti PR kita masih banyak sekali. Ya. Kemudian analisis akar masalah, ya kita pelajari akar masalahnya apa. Setelah tahu masalahnya, kita buat suatu program kerja yang mana program kerja tersebut dituangkan dalam RKJM, ya RKS, RKAS. Kemudian kita buat anggaran sekolah, ya. Setelah anggaran sekolah kita buatkan, kita selesaikan, baru kita melaksanakan anggaran tersebut. Ya, kita laksanakan program-program yang sudah kita buat sesuai dengan anggaran yang kita buat. Gitu. Jadi harus sesuai antara anggaran yang sudah kita buat dengan programnya. Gitu. Kemudian setelah itu baru kita monitoring dan kita evaluasi. Kira-kira setelah kita jalankan program tersebut ada nggak kendalanya, hambatannya apa? Ya kita harus evaluasi program-program tersebut. Jangan sampai dibiarkan saja, gitu kan? Kalau kita sudah evaluasi kan, jadi kita tahu, oh alhamdulillah setelah adanya misalkan kegiatan literasi numerasi di setiap kelas seminggu 2-3 kali, ini numerasinya anak-anak meningkat, nah, gitu kan? Ketika dikasih soal numerasi, anak-anak bisa menjawab dengan lancar. Nah, itu kita evaluasi. Kalau ternyata nggak meningkat, berarti ada yang salah dalam cara kita mengajar, dalam cara kita menjalankan program ada yang salah, kita perbaiki lagi. Next. Nah, ini adalah rapor pendidikan SMP kita di tahun 2025. Ya, artinya kemarin waktu AMBK tahun lalu. Ya. Nah, di sini kita lihat ada 6 komponen, ada kemampuan literasi, numerasi, karakter, kemudian iklim keamanan, kemudian apa itu dulu ya? Nah, iklim kebinekaan, ya, kemudian kualitas pembelajaran. Di sini semuanya kuning kecuali satu, keamanan. Alhamdulillah, berarti keamanan kita baik. Ya, tepuk tangan semuanya, keamanan kita baik. Ya, artinya mungkin kalau di sekolah, ya, itu pembulian atau misalkan tindakan hukuman fisik itu jarang terjadi. Ya, artinya kan anak-anak ketika mengisi itu ya sesuai dengan
apa yang dirasakan. Tapi yang masih menjadi PR mungkin keamanan, yaitu di pesantren ya, terkadang masih ada kemudian. Maka itu PR kita bersama sebagai guru ya, kita harus bisa menjaga keamanan mau di sekolah dan di pesantren. Nah, kemudian literasi ini kuning ya, sudah ini capaiannya turun ya. Jadi literasi tahun kemarin, tahun sebelumnya lebih bagus. Artinya kita harus prioritaskan ini ya, literasi ya. Anak-anak harus kita arahkan untuk sering membaca ya, di perpus, di kelas itu harus sering membaca. Karena apa? Karena kemampuan literasi itu bukan hanya membaca sebenarnya, Bapak-bapak dan Ibu. Literasi itu selain membaca, dia harus bisa paham akan yang dia baca, dan bahkan sampai dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian kemampuan numerasinya alhamdulillah mengalami penaikan ya, sekitar berapa itu ya, 56,1% mencapai ya, mengalami peningkatan. Terus kemudian karakter, nah karakter di sini menurun ya, tahun lalu itu menurun ya, karakter dari segi mungkin keaktifan atau kepemimpinan itu, jiwa kepemimpinannya, jiwa kedisiplinannya menurun tahun kemarin. Makanya juga harus kita perbaiki. Kemudian iklim kebenekaan, menghargai perbedaan satu sama lain, menghargai itu alhamdulillah ada penaikan ya, di situ ada penaikan ya, sedang. Kemudian kualitas pembelajaran juga mengalami sedikit kenaikan. Jadi ada dua hal di sini yang perlu kita lebih tekankan, yaitu adalah kemampuan literasi dan karakter ya. Maka setiap Bapak Ibu mengajar, tolong tanamkan karakter kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, disiplin dan sebagainya, itu akan meningkatkan kesadaran mereka, meningkatkan karakter mereka. Kemudian literasi juga ya, jangan hanya sekedar menyuruh anak-anak untuk menulis ya, tapi sekali-kali anak-anak suruh ambil buku ya, suruh baca, atau mungkin ibu-ibu bisa mencari artikel yang sesuai dengan pelajaran, kemudian di print dan dibaca ya. Jadi tidak hanya menulis, tapi anak-anak juga diarahkan untuk bisa menyukai membaca seperti itu. Next. Next. Nah, di sini ya, lakukan refleksi dari diri berbasis profil pendidikan untuk menetapkan akar masalah. Yang pertama, pelajari dan verifikasi profil satuan pendidikan. Mengevaluasi profil satuan pendidikan dengan kondisi real, yaitu dengan melakukan pengamatan, melihat data, dan diskusi dengan pemangku kepentingan sekolah. Ya. Kemudian kedua, analisis kondisi sekolah, membuat analisis bersama dengan guru dan kepala sekolah tentang kondisi sekolah yang sudah sesuai atau belum sesuai standar. Yang ketiga, simpulkan permasalahan dan akar masalah. Tadi kita sudah memberikan contoh ya, bagaimana kita mempelajari, memverifikasi tentang rapor pendidikan tadi ya, ada yang kurang, ada yang naik ya, itu sudah seperti itu contohnya. Kemudian kita analisis ya, kita analisis artinya mungkin nanti kita butuh rapat lagi ya, kira-kira nanti kita buka di situ kan sebenarnya di dalam rapor pendidikan sudah dijelaskan juga ya, poin-poinnya yang lebih lengkap detail dalam bentuk Excel ya, itu akar masalahnya apa, solusinya seperti itu perlu kita bahas lagi, kita buktikan bersama-sama. Kemudian setelah itu kita diskusikan, baru kita simpulkan permasalahannya apa dan akar masalah ya, seperti itu. Next. Nah, di sini ya, ini adalah contoh ya, ini adalah contoh akar permasalahan yang ada di suatu lembaga. Masalahnya literasi digital guru atau siswa rendah ya. Jadi kan literasi kan ada literasi digital, ada yang non digital, fisik ya, buku ya. Ini di sini mengalami penurunan atau rendah, sangat rendah. Kenapa bisa rendah? Pertama, ini salah satunya guru gagap tingkat ya. Jadi mungkin sebagian guru jangankan mengetik atau membuat modul, nyalain komputer aja masih bingung ya, mematikan komputer yang baik biar gak cepat rusak masih bingung. Itu gagap teknologi ya, 65%. Maka itu semua guru di sini harapan sudah mulai ya belajar komputer teknologi ya, seperti itu. Kemudian hanya memiliki 5 komputer ya, komputernya di sekolah 5 ya. Tadi Bapak Pongas sudah menekankan kalau bisa ketika seperti ini semuanya membawa laptop ya, membawa laptop atau ya apa yang bisa buat kita langsung praktek ya. Nah, itu sangat penting sekali. Ketika komputer itu terbatas, maka ya itu akan menjadi penghambat ya, untuk meningkatkan literasi digital. Kemudian
tidak ada koneksi internet. Ya alhamdulillah kalau di kita mah internet lancar ya. Mungkin ya paketannya aja kadang habis ya, kadang kita punya uang untuk beli paket ya, itu yang mungkin ya nanti yang kita upayakan gitu loh ya. Agar dulu di sini semuanya minimal kalau nggak punya paket ada wifi yang standby 24 jam. Ya amin. Amin. Ya. Kemudian tidak pernah ada guru yang tidak pernah ada penguatan kapasitas TIK guru. Jadi artinya guru teh kurang ada itu pembimbingan atau pendidikan pelatihan untuk belajar TIK ya. Di sini kan pelajaran TIK dipegang oleh Bapak Ilyas ya. Nah ini kalau bisa bukan hanya mengajarkan ke anak-anak, tapi Pak Ilyas ini juga bisa mengajarkan sharing ya, bagaimana menggunakan komputer, memahami komputer dengan para guru ya. Nah ini adalah seperti ini contohnya ya. Kemudian analisis itu ada yang sudah baik dan ada yang belum baik ya. Tadi kan ada yang baik, ada yang meningkat, ada yang belum. Nah ini adalah contoh yang belum baik. Lanjut. Nah menyusun program kerja peningkatan mutu dalam dokumen perencanaan. Pertama, rekomendasi solusi ya, analisis susun rekomendasi solusi dalam bentuk program. Ya di sini ada program peningkatan mutu, program peningkatan mutu lulusan, mutu pembelajaran, mutu pengelolaan SDM, peningkatan mutu sarkas ya. Ini kita analisis dulu, kemudian kita musyawarahkan, kita cari solusinya. Ya rekomendasi solusi kira-kira untuk menyelesaikan masalah-masalah itu apa solusinya, kita cari bersama-sama. Kemudian bangun komitmen bersama. Dengan dapatkan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mendukung program peningkatan mutu. Bukan hanya komitmen antara sesama guru ya, tetapi antara murid dengan guru, antara guru dengan siswa. Intinya elemen masyarakat, elemen warga sekolah semuanya itu harus berkomitmen bersama-sama untuk bisa meningkatkan mutu sekolah. Kemudian yang terakhir, tuangkan komitmen dalam dokumen perencanaan sekolah. Ya setelah dibuatkan perencanaan ya, maka perencanaan tersebut kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah, yaitu kita buatkan anggarannya melalui RKS atau RK. Jadi kita juga harus melihat budget. Kita kira-kira kalau kita membuat program itu kita kira-kira budgetnya mencukupi atau tidak. Ya, jadi harus lihat kondisi keuangan juga seperti itu. Seperti itu. Next. Nah, ya di sini juga ada contoh lagi ya, akar masalah misalkan ya. Contoh menyusun program kerja berdasarkan hasil analisis masalah dan akar masalah. Contohnya seperti ini ya. Di sini misalkan akar masalah 65% guru gagal TIK. Bagaimana solusinya? Kita adakan IKTIK ya, kita datangkan ahli komputer ya. Kalau misalkan ada dari sesama guru ya cukup sharing dengan sesama guru. Tapi kalau misalkan tidak ada dan membutuhkan pemateri dari luar, kita datangkan. Itu salah satu sarana solusi untuk bisa meningkatkan kemampuan teknologi kepada guru-guru. RPP tidak membiasakan siswa mengakses media TIK. Penyempurnaan RPP modifikasi pembelajaran berbasis TIK. Hanya memiliki 5 komputer. Solusinya komputernya harus ditambah. Tidak ada koneksi internet. Langgaran akses internet. Ya langganan ya, bukan langgaran. Kita langganan artinya harus ada wifi ya. Begitu. Kemudian tidak pernah ada penguatan kapasitas TIK guru, program TIK kepada guru. Nah ini seperti ini ya, ada akar masalah, harus ada solusi. Kalau kata saya dulu ya, setiap tokoh ada masanya. Ya setiap masa ada tokoh. Setiap masa ada masalah. Dan setiap masalah harus ada solusi. Seperti itu. Ya, jadi setiap permasalahan dari tahun ke tahun itu harus ada solusi. Jangan sampai tidak ada solusi. Next. Nah, pelaksanaan program sesuai dokumen perencanaan, ya kita jadwalkan pelaksanaannya. Kira-kira bulan ini kita mau mengadakan apa? Ya, yang sudah kemarin Bapak Sofian sampaikan, insya Allah mau mengadakan bimbingan untuk membuat modul ajar. Ya, itu sudah termasuk program dalam rangka meningkatkan kemampuan guru untuk menyusun perencanaan program pembelajaran yang dituangkan dalam modul ajar. Seperti itu kan. Kita belum selesai ya, kemarin sudah ditagih sama Pak Sofian. Nah itu salah satu contoh seperti membuat program ya, kita jadwalkan. Kemudian gunakan berbagai pendekatan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah menggunakan berbagai pendekatan dalam melaksanakan program peningkatan mutu di sekolah seperti pelatihan, konsultasi, asistensi, dan penelitian.
ya. Misalkan pelatihan ya. Nanti kita misalkan mau mengadakan pelatihan untuk membuat modul ajar, itu termasuk pelatihan. Kemudian konsultasi, ya konsultasi mungkin ada guru yang misalkan guru pengajar bahasa Inggris ya berkonsultasi dengan guru pengajar bahasa Inggris di sekolah lain, sharing ya. Ya itu adalah termasuk sarana untuk bisa meningkatkan mutu ya sekolah. Kemudian asistensi itu adalah mengupayakan pendampingan ya. Mungkin misalkan ada mahasiswa yang datang ke sini, kemudian dia lagi PKL, lagi praktek, dia melihat kita mengajar, kita jadikan dia asisten. Dia artinya dia juga belajar, ya kita juga belajar, artinya sharing lah. Ya, jadi intinya saling membantu lah, asistensi itu seperti itu. Ya, kemudian juga asistensi itu juga bisa diartikan dalam pendampingan belajar, artinya di luar jam sekolah, ya kan? Ada misalkan anak-anak yang kiranya itu belum bisa membaca, kita dampingi di luar jam sekolah, ya mungkin setelah sholat zuhur atau sore-sore, ya kita dampingi, kita kasih bimbingan belajar lebih. Nah, itu juga bermakna asistensi. Kemudian penelitian, ya penelitian seperti itu ya, kita di sekolah kita teliti apa yang sekiranya menjadi hambatan bagi anak-anak itu kita teliti lah. Nah, ketika kita sudah tahu akar permasalahannya, kemudian kita cari solusi. Kemudian melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sekolah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu sekolah. Jadi semuanya harus dilibatkan, ya dari siswa, kemudian guru, kemudian masyarakat, ya wali murid, semuanya harus dilibatkan. Ya, jadi kalau kita hanya antara siswa dengan guru, ya itu sangat sulit. Semuanya harus bisa bersama-sama berupaya meningkatkan mutu sekolah. Apa itu perencanaan berbasis data? Pertanyaannya, apa itu perencanaan berbasis data? Next. Nah, ini adalah pengertiannya. Perencanaan berbasis data bertujuan untuk memberikan perubahan pada satuan pendidikan dalam menyusun program kegiatan berdasarkan hasil rapor. Ya, berdasarkan hasil rapor pendidikan. Satuan pendidikan melakukan refleksi atas perencanaan yang telah dilakukan, sangat penting untuk mempertimbangkan data dalam membuat perencanaan di satuan pendidikan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Jadi artinya perencanaan secara intinya perencanaan berbasis data itu adalah upaya agar kita bisa melakukan perubahan ya di sekolah kita dengan acuan ya dari hasil rapor pendidikan seperti itu ya. Next. Nah, di sini ada 3 proses ya perencanaan berbasis data. Pertama adalah input, kualitas sumber daya dan sekolah ya. Kira-kira ketika kita membuat suatu program ya, itu kita masukkan programnya tentang terkait apa? Kita masukkan ya misalkan literasi ya, kita adakan perpustakaan, program, kemudian kita adakan kebiasaan membaca seminggu sekali atau setiap berapa hari sekali, itu kita masukkan. Kemudian proses kita jalankan, setelah kita buat programnya kita jalankan ya, kualitas proses pembelajaran murid kita jalankan. Yang terakhir output, kualitas pencapaian pembelajaran murid. Setelah dilaksanakan, apakah outputnya atau hasilnya anak-anak itu dari program yang sudah kita lakukan kelihatan, anak-anak jadi literasinya naik atau dan lain sebagainya ya, jadi seperti itu ya. Perencanaan berbasis data dari input masuk ke proses baru keluarlah hasil output seperti itu. Next. Nah, siapa saja yang terlibat ya di sini? Ada guru, ada murid dan komite sekolah. Ya, komite sekolah ini adalah komunitas atau nama kelompok komunitas dari wali kelas ya, wali murid yang biasanya dipimpin oleh 1 orang ya. Kebetulan komite kita, ketua komite belum hadir ya. Ya, tapi nanti insya Allah kedepannya ketika ada rapat-rapat seperti ini kita hadirkan beliau. Sebenarnya beliau tadi Ustadz Hasan ya, Hasan tadi beliau dengan komite sebelum menjabat kepala sekolah ya. Maka ketika ada rapat-rapat seperti nanti insya Allah kita hadirkan yang minimal ketua komite gitu.
Bagaimana rapat pendidikan membantu ibu dan bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Rapat pendidikan membantu satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya data yang nyata berdasarkan kondisi sekolah, maka sekolah dengan mudah memanfaatkan data tersebut khususnya pada indikator yang masih kurang, sehingga sekolah merencanakan program atau kegiatan untuk meningkatkan indikator tersebut. Jadi sangat berpengaruh sekali ya rapat pendidikan ini agar bisa membantu memahami kondisi di sekolah kita. Dengan adanya rapor itu kita bisa tahu seberapa besar atau kemampuan anak-anak itu dalam bidang tadi literasi, numerasi, ya. Kemudian ada kebinekaan, semuanya itu kan di situ bisa kita lihat. Sehingga setelah kita tahu, kita bisa menganalisis. Setelah itu baru kita bisa menyusun program-program yang bisa meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Next. Langkah analisis dokumen, ya. Langkah pertama dalam merencanakan berbasis data itu adalah melakukan identifikasi. Jadi kita identifikasi dulu, kita baca dulu, kita telah dulu, ya, data yang sudah ada di rapor itu kita baca, ya. Kemudian setelah itu setiap satuan pendidikan melakukan identifikasi melalui rapor pendidikan. Setelah itu langkah kedua adalah melakukan refleksi terkait dengan apa yang menjadi akar permasalahan. Setelah kita baca, kita refleksi kira-kira apa sih penyebabnya, masalahnya, kenapa kok literasi kita menurun, kenapa kok karakter kita menurun, ya, kita cari akar permasalahannya, ya. Setelah kita tahu akar permasalahannya apa, barulah yang ketiga adalah prosesnya adalah benahi. Kita cari solusinya agar hal-hal yang menurun di sekolah kita berkaitan dengan rapor tadi itu bisa naik, ya, seperti itu. Next. Nah, ini sama ya, ada identifikasi, ada refleksi, kemudian ada benahi. Tahapan-tahapannya dalam membaca rapor tadi, ya. Kemudian mari diskusikan bersama identifikasi, refleksi, benahi berdasarkan rapor pendidikan. Ya, tadi rapor pendidikan sudah kita lihat, dan mungkin kita tampilkan lagi lah, ya, hasil umumnya tadi. Kita sekarang diskusi, ya. Saya sudah sediakan di situ kertas, ya. Nanti tolong bapak-bapak dan ibu-ibu coba ditulis kira-kira akar permasalahannya di sekolah kita apa. Setelah akar permasalahan ditulis, nanti tolong juga dipikirkan solusinya. Ya, kalau misalkan solusinya nggak ada, maka kita diskusikan. Mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu yang sekiranya tahu atau punya solusi dari akar permasalahan tersebut, nanti bisa kita putuskan, bisa kita musyawarahkan bersama-sama. Siap semuanya ya? Siap ya? Ya. Coba next. Nah, di sini ya, di sini ada masalah, ada akar permasalahan, ada alternatif solusi, kemudian ada solusi terpilih. Jadi nanti alternatif solusi kan banyak. Ya, solusi misalkan ini masalahnya minimnya kemampuan literasi misalkan. Agar masalahnya anak-anak banyak yang tidak punya buku, atau anak-anak banyak yang lebih suka bermain daripada membaca buku, ya, atau perpustakaan yang belum lengkap. Nah, jadi alternatif solusinya apa? Ya, kita lebih tegaskan lagi anak-anak untuk rajin membaca buku. Kita wajibkan masuk perpus dan sebagainya. Kemudian solusi terpilih, kan ada banyak solusi, nanti silakan dipilih kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah itu apa, ya. Sudah siap ya, tolong ini sebenarnya kelompok, ya, berhubung ini mungkin nggak terlalu banyak, mungkin bisa diskusinya 2 orang atau 3 orang, ya, dikelompokkan aja. Ini misalkan ya, saya buat aja kelompoknya, ini kelompok 1, ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Ya, ini silahkan nanti melingkar. Silahkan kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu pikirkan apa masalah yang ada di sekolah ini, akar permasalahan kenapa masalah tersebut bisa muncul, bisa terjadi, dan kira-kira solusi menurut bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya kasih waktu 10 menit, ya, tolong dipikirkan, didiskusikan. Nanti kalau sudah ditempelkan, ya, di depan. Ya, itu sudah saya sediakan kertas, ada solatif juga. Nanti ditempelkan 10 menit, ya, 10 menit saja. Paham ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa dimengerti? Siap semuanya? Siap. Oke, sebelum siap, saya kemarin ngasih tepuk, ya, ke anak-anak tadi. Tepuk es krim, ya. Coba sebelum
Sebelum mengerjakan tugas, kita belajar tepuk dulu ya, biar lebih semangat, biar lebih kompak. Seperti ini ya. Tepuk es krim, jilat, jilat, seger. Kemudian tambah lagi, tambah coklat, manis, manis, so sweet. Ya, coba ya yang kompak ya, buru-buru semuanya. Tunjukkan kesemangatan bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ya siap semuanya. Tepuk es krim, Jilat, jilat, seger, tambah coklat, manis, manis, so sweet. ya tepuk tangan. Ya, saya kasih waktu 10 menit ya, tolong didiskusikan kira-kira apa masalah, akar masalah dan sebagainya yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya silakan dibuat ini grupnya. manis, manis, so sweet. Ayo Bu, diskusi Bu. Ya, masalahnya berapa Pak? Ada 1 ada 2 Pak? Satu aja. Masalahnya ya, silakan satu masalah tulis akarnya apa, alternatif solusinya apa, Oke, para mahasiswa, mahasiswi, ya harus kritis, ya Pak, pada jangan Pak aja. Tapi Ya bisa sambil santai, ya ambil makan itu, melingkar dulu, melingkar 20 menit ya. akan nggak Bu? Kalau nggak punya pulpen ini tidak kan. Kamu berarti apa ibunya? Nyantai. Santai wae, ya. Kan sampai jam 4 Pak ya. Ayo Pak moderator. Pasal Pak moderator di depan. Ayo Pak. Yus. Mari tempelkan di sana. Masalahnya apa? Dengan hari bosan Pak tarik. Dengan hari bosan tarik. Ya silakan didiskusikan. Ada, ada. Suka kan? Ini masalah anak-anak apa umum? Itu tadi yang kaitannya sama rapor tadi. Nanti dikira-kira dia. Di sini pokoknya masalah, ada masalah, solusi, yang kita pilih ya. Kira-kira ini sambil dilihat aja. Yang kurang dari yang apa? Yang perlu diperbaiki ya. Yang paling utama itu adalah literasi dan karakter. Ya, contoh misalkan anak-anak di sini banyak yang suka telat apel. Nah, itu apa kira-kira? Itu kan karakter kedisiplinnya kurang ya. Nah, itu masalahnya apa? Kenapa kok telat? Nah, terus kemudian solusinya apa? Ya silakan dicari yang lain, masalah yang lain dipilih. Silakan. 10 menit ya. Silakan. Ini yang di sini semuanya masuk kelas apa ya? Masuk kelas kan semuanya? Insya Allah Pak. Ya, masuk kejar ke siswa kan? Oh, sekali saya fokus di pesantren Pak. Kan suka guru piket gitu, pembadalan.
tapi pak itu kalau saat partner pakai ini ya ada. Sekarang kita LDKS yang semuanya atau hanya SMP aja yang LDKS? Semuanya pada sampai. Jadi LDKS apa? Oh, Bukan di posisi ada orang banyak. juga bukan. Berapa lama? Kita mulai dari hari Selasa. Nanti besok penutupan puncaknya yang SMA. Ya ramai di pesantren lagi ada gitu ya. Kalau kurang kertasnya bisa ambil lagi silakan. Ayo 10 menit, tinggal 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Ayo semangat. Masalah, karena masalah solusi. Bagus. Nah, solusi. Banyak itu berarti saya PR-nya. Ayo 5 menit lagi. Bebas untuk solusi boleh 2 boleh 3, kalau kurang nanti bisa ambil lagi kertasnya. Ya, jangan butuh kertas lagi, silakan.
Sudah ada yang sudah selesai, mungkin bisa langsung dipresentasikan di depan, ditempelkan, kemudian dipresentasikan ya. Satu orang cukup mewakili. Sudah bisa ditempelkan, silakan ini isolatifnya. Yuk, silakan ditempelkan. Sudah, waktunya sudah siap. Silakan. Itu di masalah atau pemasaran, silakan di kolomnya, ya. Silakan. Itu solusi lebih sama biaya. Kalau sudah fix baru kita geser. Solusi tadi. Silakan ditempel-tempel aja. Ya. Ini masalahnya nggak apa-apa sampai ke sini nggak apa-apa ya. Pokoknya ini kolom masalah, ini akar permasalahan, satunya solusi. Terus solusi terpilih nanti terakhir, jangan ditempel dulu. Yuk, silakan langsung ditempelkan. Saya dibantu saudara nih. Ada surat ini. Ditempelkan sesuai kolom ya. Baliknya gantian. Kita nggak ada masalah ya. Tempelkan. Lanjut. Nggak masalah ya. Itu tempelkan. Terus lagi ya, solusi. Silakan yang lain. Yuk, silakan. Masalahnya ada? Ya, langsung ditempelkan. Bantu santai Pak, Ayo tinggal kelompok 1 yang belum sama kelompok 4. Masalah dengan bawahnya, nah itu. Silakan kelompok 1 aman. Ya, Bapak. Masukkan. Setelah kelompok lain, silakan ditempelkan. Yuk.
Ya, alhamdulillah setiap kelompok sudah mengumpulkan tugas-tugas terkait masalah, akar masalah dan alternatif solusi. Setelah ini saya mohon untuk satu orang atau dua orang boleh mempresentasikan hasil diskusi dari bapak-bapak dan ibu-ibu guru sekalian. Kelompok mana dulu yang sudah siap? Yuk, silakan diceritakan masalahnya, kemudian akar masalahnya dan solusinya seperti apa. Yuk, silakan. Bapak Ridwan dan Bapak Ilyas, siap? Duluan? Oh ya, silakan. Ya, Bu Intan, ya? Belum siap? Ayo, Bu Hanijah, ya silakan. Bu Hani, silakan. Maju dulu ya. Semangat, kasih tepuk tangan buat Bu Hani ya. Ya, biar semangat. Ayo. Semangat Bu. Iya. Ya, di sini aja Bu. Di sini, oke siap. Ini silakan, biar suaranya keras. Ya. Silakan, dijelaskan Bu. Apa kira-kira? Jadi masalahnya itu hasil belajar murid yang rendah dalam literasi dan numerasi dan ketidakmerataan pendidikan. Kenapa seperti itu? Coba disampaikan ke rekan-rekan Bu. Kenapa hendaknya itu? Karena kurangnya literasi yang tepat sasaran, keterbatasan data dari asumsi nasional. Jadi seperti apa? Tolong dijelaskan. kurangnya anak-anak itu dalam membaca, minat dalam membaca. Jadi mengakibatkan literasinya rendah ya. ya, Terus kira-kira solusinya apa Bu? meningkatkan literasi dan membiasakan siswa membaca buku sebelum pelajaran dimulai. Oh ya, bagus. Ya. Terus apa lagi ada lagi? Dan meningkatkan numerasi dengan cara pendekatan kontekstual dan aplikatif seperti memasak dan proyek di lingkungan untuk menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata, seperti Misalkan apa? di memasak langsung dipraktekkan dengan anak-anak. Apa Di hubungannya lingkungan. mengoperasi dengan memasak? Jadi bahan-bahannya dikaitkan dengan matematika. Takaran bahan-bahannya. Memasak dikaitkan dengan matematika. Ya, tepuk tangan buat Bu Ani. Ya, angka-angkanya langsung dimasak tuh ya. Yang dari saya. Ya. Iya. Silakan kelompok yang lain. Mam saya, silakan Bu Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Masalahnya dari kelompok kami siswa kurang konsentrasi ketika KBM sedang berlangsung. Jadi siswa itu kadang ngobrol, melamun dan lain-lain. Ada yang juga mengantuk. Terus? Akar masalahnya masih banyak siswa yang mengobrol atau berisik ketika guru sedang menyampaikan materi. Alternatif solusi dari kelompok kami antara siswa dan guru harus kerjasama. Guru harus lebih tegas terhadap siswa yang kurang disiplin. Yang ketiga, ice breaking. Ya, jadi biar ketika tidak fokus di ice breaking dulu biar fokus lagi ya. Ya, biar gak ngantuk. Refresh gitu ya. Nah. Ya, tepuk tangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 1 siap? Pak Ilyas dan Bapak Ridwan. Iya Bapak Ridwan. Bapak. Bapak Ridwan, ayo maju.
Ayo silakan. Ayo. Ayo sok. Diajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan dari kelompok 1 ya. Terkadang permasalahan teh dan timbul di anak hukum gitu nya. Terkadang guru naga ilmu sarwana. Jadi permasalahan teh ya iman rusak sering terjadi lah di orang. Tenaga pengajar teh sering kali terlambat ke sekolahnya sehingga anak-anak teh jadi terkenal gitu teh terlantar kayak kegiatan naon ya gitu. Akan permasalahan guru sering terlambatnya sering kali aya masalah internal eksternal tah seperti kan misalnya teh urusan pribadi anu mendesak sehingga kan guru teh terbiasa hadir ka eta sekolah kan aya nu bubus ya misalnya teh terus teh kurang dukungan dan pemahaman di lingkungan kerja seringkali kan guru lain yang guru itu teh seringkali teh aya masalah cekcok naon gitu kan kurang dukungan teh tidak bukan masalah gitu masalah pribadi gitu tak kurang dukungan teh Kurang harmonis berarti. iya gitu ya itu kepikiran teh biasanya kan Oh, iya. terus alternatif solusi bikin guru anu seringkali terlambat ke sekolah masalahna eksternal atau internal teh alternatif solusi nanti nyata memberitahu pihak sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban karena tugasnya jadi guru anu terlambat teh tong mungkin sorangan informasi nanon ke sekolah teh sehingga kan pihak sekolah teh bertanya-tanya guru itu kudu hadir guru itu kudu hadir gitu kan jadi si guru terlambat teh memberitahu pihak sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas anu diemban. Berarti kita konfirmasi Iya, lah, gitu. ya. Ya, begitu Bang. Ya, tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 4, Mak. Apa Ibu guru? Ayo Doa, Ramzi, ayo. Ramzi. Ayo. Guru saya sudah waninya, guru saya. Ikan, Ramzi. Sok, ikan, sampai. Jelasin aja. Jelasin aja. Sok, jelaskan baik. Sok, macam hukum baik, sok, macam. Macam dibaca baik, sudah dijelaskan pamit ketiasa. Sok, macam hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 Ya, masalahnya apa? jarang ada yang guru yang menjelaskan materi. Jarang ada guru menjelaskan materi. Cerita makanya berarti. Sering gugur. Hah? Wow. Ini ya? Ini jarang adanya guru yang menjelaskan materi. Maksudnya apa? Berarti guru tidak mau paham materi. Dari tahun dulu. Tidak sesuai materinya. Nulis aja. Oh, iya. Berarti kan biasa menjelaskan dengan baik. Oh, gitu. Terus karena masalah kurang biasa menjelaskan dengan baik. Iya. Kualitas pengajaran yang kurang memadai. Kualitas pengajaran maksudnya apa? Kualitas pengajarnya. Kualitas pengajarnya berarti merenangnya dan biasawannya menjelaskan dan menguasai materinya. Biasanya kan sok kemarin ada keluhan oke seperti Bapak Faisal ini ya, teh persiapannya terus ayah, terus di otak, ya, bagaimana kan mengucapkan teh kagok, ya, entah itu teh seueur gitu, guru-guru pengabdian mahnya, nah itu mah tidak dilatih, ya, jam terbangnya udah tinggi, banyak sering-sering ngajar we. Terus solusinya mana? Yang mana? Harus ada guru yang harus ada guru yang lebih menguasai materi.
lebih di Berarti guru yang tadi yang nggak bisa ngasih materi dengan baik itu harus diajari atau harus dilatih dengan guru yang sudah memahami materi, gitu ya. Lebih sering sharing, gitu ya. Ya gitu. Ya, bukan ya, alhamdulillah ya, diskusi kali ini sangat luar biasa ya, berkaitan dengan masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah kita. Maka tadi kan sudah ada alternatif solusi. Nah, kira-kira solusi-solusi yang terpilih dari masing-masing alternatif tadi apa gitu ya. Coba kita review kembali. Tadi yang pertama Bu Hanijah menyampaikan terkait rendahnya kemampuan literasi dan numerasi, ya kan? Solusinya untuk literasi sebelum memulai pelajaran diusahakan anak-anak untuk membaca, ya. Membacanya itu entah buku. Kalau buku pelajaran kan anak-anak di sini kan memang tidak bawa ya, harus ngambil dulu. Artinya mereka tidak membawa buku dari kobong, gitu ya. Nah itu mungkin nanti sebelum memulai pelajaran dari jam pertama mungkin anak-anak sudah disuruh untuk membawa buku dari perpus, memilih dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau dia punya buku bacaan dari kobong dia bawa dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi harus membaca dulu 5 menit atau beberapa menit lah silakan. Kemudian untuk meningkatkan numerasi itu tadi apa? Apa tadi? Pendekatan kontekstual dan aplikatif. Kontekstual dan Aplikatif. aplikatif. Kalau kontekstual contohnya gimana tadi? Gimana? Besar. Jadi kayak sehari-hari gitu loh, apa namanya, mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari gitu. Ya, seperti memasak tadi ya. Memasak, mengukur tinggi badan. Iya, artinya aplikasi dalam sehari-hari kan mengelola pembelanjaan kan seperti itu kan bisa uang 20.000 ini harus cukup untuk beli ini gitu. Dalam waktu sekian hari harus cukup misalkan gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian ada juga tadi akar permasalahan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 apa tadi? Kurang fokus ya, kurang fokus, kurang konsentrasi, banyak yang ngantuk dan lain sebagainya. Maka solusinya ketika ada yang ngantuk diselingi dengan ice breaking ya, biar refresh lagi otaknya seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi guru yang sering terlambat ya. Ini ketika guru terlambat harus ada istilah kata konfirmasi lah ya. Konfirmasi dengan kepala sekolah ya, atau dengan temannya silakan saja. Dan mungkin ketika ada masalah pribadi itu jangan sampai dibawa ke sekolah ya. Harus bisa membedakan ini masalah pribadi, ini masalah sekolah. Jangan sampai masalah pribadi dibawa ke sekolah gitu ya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan masalah SDM ya, pengajar yang kurang bisa menguasai materi, sulit dalam menjelaskan materi. Itu bagaimana solusinya? Konsultasi dengan guru-guru yang sudah pengalaman, kemudian nanti sharing di situ. Ketika memang sudah tahu sharing langkah-langkahnya, mungkin bisa juga nanti dalam rangka observasi guru. Nah itu adalah salah satu sarana untuk guru itu bisa meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Maka nanti setelah saya observasi, setelah saya prestasi, nanti akan ada observasi guru yang sebenarnya ini kemarin sudah kita rencanakan minggu lalu. Cuma mungkin karena guru-gurunya masih belum pada siap perangkat ajarnya, ya mungkin di bulan depan, gitu ya. Maka tolong dipersiapkan untuk kegiatan observasi guru. Ya, next. Ya, kita tepotin dulu ya. Nah, di sini adalah berikut logic model untuk menetapkan program kerja atau rencana aksi. Pertama ada input, ya sumber daya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output, apa yang digunakan dalam bekerja, ya. Kemudian ada proses kegiatan, kemudian ada output keluaran, kemudian ada outcome hasil, impact dampak, ya seperti itu. Ini adalah untuk mendapatkan program kerja atau rencana aksi itu perlu langkah-langkah seperti ini, ya. Input, proses kegiatan, ya. Misalkan kita mengadakan suatu kegiatan dimasukkan dalam input, ya. Setelah input dimasukkan, kita proses kegiatan tersebut kan tadi kayak ada contoh misalkan kegiatan literasi, menerapkan membaca sebelum masuk kelas ya, kita proses, kita jalankan, kemudian akan keluar hasil. Setelah kegiatan tersebut berjalan, setiap kali anak belajar membaca buku dulu akan kelihatan hasilnya ya, barang berupa produk barang jasa akhir yang dihasilkan ya.
Kemudian setelah itu baru manfaat, ya setelah mengadakan kegiatan program tersebut manfaatnya apa, anak-anak jadi daya semangat belajarnya itu banyak, tinggi, ya daya bacanya itu tinggi. Jadi gini, kemarin saya sharing dengan salah satu pengasuh di kita studi banding ya dengan Lirboyo. Pengabdian di sana, ustazah itu pegangannya bukan HP Android, tapi HP tual, ya HP jenis ya. Tapi selain itu dia bawa kita. Artinya literasi dalam kajian pesantren itu sangat tinggi. Di mana-mana bawa kitab. Nah, kita di sekolah kita belum sampai muncul seperti itu. Anak-anak kemana bawa buku atau kitab. Nah, itu berarti sudah tertanam inputnya dari dasar dari proses itu sudah luar biasa. Ya maka itu ya perlulah kita pelajari, kita ambil evaluasinya sehingga anak-anak nanti terbiasa. Minimal kalau enggak ketika hari-hari, ketika memasuki ujian, ya ketika masa-masa ujian itu mereka benar-benar rajin membawa buku. Begitu dimanapun itu, kecuali di kamar mandi ya, mana pergi kemana bawa buku seperti itu. Ya, ini adalah data-datanya dari input, proses, hasil, kemudian dampak, ya seperti itu. Next, monitoring dan evaluasi. Nah, setelah membuat suatu program, ya dan program itu berjalan, kita harus juga memonitoring atau mengevaluasi kira-kira berjalan sesuai harapan atau tidak. Ya, jadi tidak hanya cukup membuat program saja, tapi program tersebut juga harus dimonitoring atau dievaluasi. Ya, terus. Nah, ya dalam pertemuan ini secara berkala kepala sekolah dan tim pelaksana melakukan pertemuan untuk memonitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan. Ini contohnya dalam pertemuan minimal dibahas 4 hal, ya, yaitu capaian minggu atau bulan lalu, kemudian target yang akan dilakukan minggu depan, ya berarti hasil kerja, kemudian planning ke depan, kemudian kendala yang dialami, kendalanya apa, evaluasi, ya dan rencana kegiatan yang dilakukan minggu, planningnya juga minggu depan mau ngadain apa seperti itu. Nah di sini contohnya di SD Negeri 1 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kepala sekolahnya Pak Dadang, capaian bulan lalu pelatih pedagogi seluruh guru. Pedagogi itu kemampuan guru untuk mengajar, mengelola peserta didik, ya itu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru, kemampuan pedagogi, pelatihan pedagogi. Maka gimana cara mengajar? Tadi kan ada yang menyampaikan kesulitan dalam menyampaikan materi. Nah itu dibahas di pedagogi, ya. Kemudian yang kedua, bulan lalu sudah dilaksanakan berbagi praktik baik BBL terkait literasi, ya project based learning, ya bagaimana sih meningkatkan literasi dengan metode PBL, ya sudah dilaksanakan itu bulan lalu. Kemudian target bulan apa? Target bulan depan apa ini? Di sini menyempurnakan RPP, ya jadi RPP-nya harus sudah selesai semua. Kemudian mengadakan bahan literasi, ya bahan literasi mungkin bisa dari internet atau dari pengadaan buku, ya artinya literasinya di bahan untuk belajar literasinya ditingkatkan begitu. Kendala, masih ada guru yang belum menguasai BBL literasi. Ternyata ketika sudah diterapkan itu pelatihan, sudah diakan pelatihan, masih ada guru yang masih belum bisa mengaplikasikan metode PBL ya dalam literasi. Nah, kemudian di sini ada rencana kegiatan. Jadi ini penyempurnaan RPP, kemudian identifikasi bahan, pengadaan bahan literasi, penguatan materi PBL. Nah, di sini seperti itu, ya. Jadi untuk membuat program ini melaksanakan pertemuan ini ada 4 hal yang harus dibahas. Pertama, capaian bulan lalu apa, kemudian target bulan depan apa, kemudian kendala dari bulan lalu itu apa, ya. Di sini masih ada terus. Kemudian rencana kegiatan. Setelah itu disusun kegiatannya, ya. Disusun untuk bisa mencapai target itu kan. Di sini ada penyempurnaan, itu tanggalnya dijelaskan detail di situ. 15 Juni, kemudian 2 Mei, nah di situ. Ya, jadi untuk menyusun suatu program ketika membahas pertemuan, ya ini paling tidak kita bahas akan 4 hal ini. Seperti itu. Next. Nah, ini contoh monitoring dan evaluasi. Semula hanya melibatkan internal sekolah, artinya dia hanya melibatkan orang yang ada di dalam sekolah, siswa, ya, guru, kepala sekolah, tanpa melibatkan yang ada di luar, ya, komite masyarakat tidak dilibatkan.
kemudian hanya top down dari atas ke bawah, ya hanya instruksi aja dari kepala sekolah ke guru, tidak ada down up, tidak dari bawah ke atas begitu. Kemudian setelah dibuat perencanaan, dibuat program, dievaluasi, ya, maka berubah. Yang tadinya melibatkan internal saja, ini jadi melibatkan semua stakeholder, baik itu warga sekolah, komite sekolah, orang tua, tokoh agama pun dilibatkan, ya, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan pengawas. Ya, akhirnya ada peningkatan di situ, ya, yang terlibat banyak jadinya. Kemudian yang kedua, yang tadinya hanya dari atas ke bawah, di sini berubah menjadi Dewan Guru bersama-sama membuat kontrak kerja, meliputi waktu sekolah, pembagian tugas dan lain-lain, kemudian ditandatangani bersama. Artinya bukan hanya arahan dari kepala sekolah atau dari bagian kurikulum atau bahkan dari pengawas, tapi sesama-sama guru itu memiliki komitmen bersama-sama untuk bisa memajukan sekolah melalui program-program yang telah dibuat. Next. Nah, sekarang kita refleksi, ya. Kita refleksi. Ada beberapa pertanyaan. Tolong dijawab, ya, oleh masing-masing guru. Ya, tidak usah ditulis. Ini langsung saja, ya. Yang pertama, ceritakan pengalaman Anda mengikuti kegiatan observasi kepala sekolah. Coba Bapak Iyas, coba. Bagaimana kira-kira pengalaman atau perasaan Bapak setelah mengikuti kegiatan observasi ini? Coba diceritakan. Baik, untuk pengalaman saya, alhamdulillah selama mengikuti kegiatan observasi kepala sekolah ini, saya merasa semangat dan tumbuh jiwa kesemangatan dan kedisiplinan untuk melaksanakan kegiatan ngajar mengajar. Baik, mungkin itu saja. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah, jadi lebih semangat, ya, mengajarnya. Yang tadinya mungkin tidak terlalu semangat dalam mengajar, setelah ikut ini jadi lebih semangat, ya, punya motivasi lebih. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda selama kegiatan berlangsung? Bu Aid, Bu Aila, ini perasaannya sedih, senang atau murung? Ya, jelaskan. Kurang semangat atau gimana perasaan? Apa B aja atau gimana? Ayo, sok. Jawab aja. Jawab aja. Saya senang dapat ilmu baru apalah. Saya sedih. Saya sedih. Kalau Tidak paham. Alhamdulillah saya sangat senang bisa mengikuti Iya, bagus Pak. Iya, Pak. Jawaban yang luar biasa dari Ibu Aira, sangat senang sekali kegiatan ini. Ya, oke, pertanyaan yang ketiga, pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Coba siap, sebelum saya tunjuk siapa yang mau jawab. Pelajaran apa sih? Oh iya, yang belakang Bu Tata. Pelajaran apa yang didapatkan dalam proses ini? Yang pelajaran ya. Ayo. saya lebih disiplin. Dengan mengikuti pelajaran, dengan mengikuti kegiatan ini jadi lebih disiplin. Atau apa? Materinya tentang apa tadi, Pak? Dijelas sedikit materinya. Yang pertama tadi apa? Yang menjadi hambatan dalam membuat program, kira-kira apa tadi? Nah. Bukan. Yang tentang pertama kali. Kenapa sih program-program jadi terhambat? Terkadang jadi hambatan.
SDM ya, salah satunya SDM ya, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya dapat pelajaran dari kegiatan ini. Salah satu yang menjadi penghambat program itu adalah SDM ya. Mungkin guru-guru yang kurang kompeten seperti itu ya. Yang terakhir, setelah kegiatan ini kan tadi jadi mendapatkan banyak pelajaran. Apa kira-kira tindakan yang akan ibu bapak lakukan setelah melaksanakan kegiatan ini? Ya, kira-kira apa tindakan selanjutnya? Silakan ibu senior. Ibu senior ya. Iya. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi tindakan yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan lebih semangat lagi dalam meningkatkan kualitas diri saya sehingga nantinya juga bisa meningkatkan kualitas peserta didik saya juga gitu. Kalau kualitas saya baik, insya Allah nanti kualitas peserta didik saya juga akan baik. Iya. Oke, saya jawabannya setelah menjalankan atau mengikuti kegiatan ini berusaha untuk meningkatkan kualitas diri ya, mungkin dengan cara belajar bagaimana membuat modul ajar yang baik, bagaimana cara mengajar yang baik di kelas dan lain sebagainya ya. Gitu ya. Alhamdulillah untuk kegiatan kali ini semuanya sudah tersampaikan ya, materi-materi dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas perhatian dan waktu yang telah diberikan ya. Semoga ilmu atau diskusi kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja dari saya. Sebelum mungkin ditutup, ada pertanyaan 2 atau 1 pertanyaan boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Cukup ya? Ya, nanti mungkin setelah acara bisa bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas Pak. Mohon atas Pak. Atas.